Search for Common Ground Indonesia mempersembahkan drama radio Pemimpin Super, Suara Perempuan. Ini zaman sudah berubah, perempuan bebas berekspresi, menggapai semua cita-cita, dan bahkan menjadi presiden. Kini zaman memang sudah berubah, biarkan perempuan berkreasi tentang keadaan di negeri ini, biarkan perempuan bersuara. Saudara, kembali kita berjumpa dalam Pemimpin Super, Suara Perempuan. Kali ini dalam episode Mogok Hamil. Saudara, pada episode kali ini kita akan mendiskusikan tentang kesehatan reproduksi. Apa sih sebenarnya kesehatan reproduksi itu? Apa iya hanya perempuan yang bertanggung jawab soal hal ini? Hanya gara-gara mereka yang bisa hamil? Atau hanya gara-gara mereka yang bisa menyusui dan juga melahirkan? Kayaknya banyak data nih, saudara, soal tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Bahkan soal kematian ibu saat melahirkan ini, Indonesia masih juara loh ternyata di Asia. Tahun 2002 saja mencapai 307 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini 65 kali lebih tinggi dibandingkan Singapura, dan 9,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia, serta 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan Filipina. Data ini sih memang terus menurun, tapi penurunannya belum cukup signifikan. Kayaknya soal reproduksi ini sedang ada masalah nih dengan Pak Sanggah. Kita dengarkan yuk, apa sih sebenarnya masalahnya Pak Sanggah? Dan bagaimana ya caranya komunitas Kedai Suara mendiskusikan persoalan ini? Biarkan perempuan bersuara, biarkan perempuan bersuara, biarkan perempuan bersuara. Perhatian, mohon perhatian ibu-ibu, bapak-bapak. Teman-teman komunitas Kedai Suara, untuk menyambut hari bahagia ini, Bu Suaraswati akan mentraktir semua yang hadir makan dan minum gratis khusus hari ini. Ayo dipesan ayo. Banyak dah. Tapi Mbak Perenjak, omong-ngomong hari bahagianya siapa toh ini? Hari bahagia kita semua, Pak. Karena rekan kita, saudara kita, Pak Sanggah akhirnya mau mengakhiri protes mogok makannya. Wah, kalau itu sih kabar duka Mbak Perenjak. Loh, Pak Bijak, kok kabar duka sih? Lah orang setelah rampung mogok makan, kan dia jadi terus-terusan makan. Boros kan? Lah ya mbok biar saja toh Pak Bijak. Orang cuman makan saja kok. Loh, makan kok cuma. Lah mending kalau yang dimakan ada. Sudah, bagaimanapun kita semua gembira loh. Pak Sanggah sudah kembali sehat dan bisa berada di tengah-tengah kita lagi. Protes Bu. Apalagi Pak? Kembali sehat bagaimana toh? Orang begitu mogok makan malah tambah segar begitu Pak Sanggah. Masa sih? Mogok makan kok berhentinya gara-gara melihat makanan. Ya ini hasilnya. Habis mogok makan malah montok, tok ini. Begini, tapi kan gara-gara Pak Sanggah juga kan usul itu jadi terdengar luas. Bahwa melindungi tenaga kerja, perempuan utamanya, sungguh mendesak. Jadi Pak Sanggah ini besar dong jasanya. Ya kan? Berjasa kan?
Masa untuk orang yang berjasa pada perhitungan? Pokoknya seluruh komunitas kedai suara kali ini saya traktir. Silahkan makan minum gratis. Suara asik makan. Tapi kalau nambah bayar sendiri ya. Tapi nih khusus untuk Pak Sanggah boleh pesan apa saja sepuasnya. Are, asik. Loh, kok cuma saya sendiri yang tepuk tangan? Ya begitu itu hukumnya. Kalau kamu sendiri yang seneng, yang lain ya iri. Tahu nggak? Sudah. Ayo. Ayo mau pesan apa? Ayo silakan loh. Ayo yang makan dong. Makan. Es durian, Pak. Aku kopi sih, Mbak. Pak Sanggah, kaget saya. Ada apa, Pak? Kok gak gabung di luar malah kesini ke dapur? Mbak Perenjak, saya mau pesan minuman, tapi nggak ada di daftar menu. Ya, cukup order saja. Gak perlu masuk dapur. Masa pahlawan mogok makan kok masuk-masuk dapur? Mbak Perenjak, saya ini kan udah tua ya Mbak ya. Siapa bilang, Pak? Pak Sanggah kan ABG gitu loh. Maksudnya angkatan babe gue. Maksud saya begini loh Mbak, ada nggak ya minuman yang bisa bikin saya kuat? Kuat? Kuat apanya maksud Pak Sanggah? Aduh Mbak Perenjak ini kok nggak ngerti ini loh. Begini, kenapa saya harus ngomong sembunyi-sembunyi begini? Karena saya ini kan loh Mbak. Anu apanya? Pahlawan mogok makan kok cuma anu-anu melulu. Baik teman-teman, sebelum makan minum dimulai, bagaimana kalau Pak Sanggah kita minta pidato tentang pengalamannya mogok makan? Setuju ya? Setuju, ayo, setuju Pak Sanggah. Oke, Pak Sanggah. Pak Sanggah? Loh, Pak Sanggah mana ya? Woi, Pak Sanggah. Woi. Gini loh Mbak Perenjak, apa itu namanya? Maksud saya... Sudah aku mau melayani tamu-tamu dulu. Nanti kalau idenya sudah ketemu, baru ingetin aku lagi ya. Mbak Perenjak tunggu. Nah itu Pak Sanggah, kok malah di dapur bersama Mbak Perenjak. Saya jelaskan. Begini. Waduh, Mbak Perenjak ini gimana? Begini ya saudara-saudara, Pak Sanggah tadi masuk ke dapur dan meminta saya untuk membuatkan minuman yang disebut sebagai obat kuat. Ya tentu saja saya kebingungan menebak apa maunya. Kuat apakah maksudnya ya? Kuat mogok makan di ronde seri kedua apa ya? Maka agar jelas, mari kita dengarkan Pak Sanggah sendiri yang menjelaskan. Ayo Pak Sanggah. Orang disuruh pidato malah ke belakang. Ternyata nyari obat kuat. Pak Sanggah. Lagian kalau terlalu kuat itu juga untuk apa? Orang sudah tua gitu kok. Sudah toh kasihan Pak Sanggah. Tuh, sampai merah semua gitu mukanya loh. Iya loh. Padahal jarang loh saya merah padam begini. Jarang loh saya malu sampai kayak jarang begini. Karena memang jarang punya malu, ya toh? Sudah. Ayo beri kesempatan Pak Sanggah bicara. Ini kok malah belok ke obat kuat segala. Ayo Pak Sanggah, cerita soal pengalaman mogok makan yang menggemparkan itu saja. Enggak apa-apa Bu. Saya kok malah jadi ingin bicara soal obat kuat itu ya. Tadinya memang saya ingin bicara soal ini secara sembunyi-sembunyi, tapi karena kepalang ketahuan, ya udah terpaksalah saya bongkar. Saya memang betul-betul ingin minum obat kuat, ramuan yang bikin kuat supaya istri saya bisa hamil lagi. Wah, ini serius loh.
Saya bersyukur dianugerahi putri tunggal yang cantik jelita. Tapi saya juga menginginkan agar dianugerahi anak laki-laki. Saya rindu anak laki-laki. Serius nih Pak Bijak sepertinya. Kalian gak pernah sih ngerti kerinduan saya. Rasa rindu ini tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata. Wah, lah ini kok malah jadi serius begini toh? Pak Sangga, ini serius toh ternyata. Ya serius dong. Ini pakai nangis, masa gak serius sih? Terus, apa persoalannya Pak Sangga? Persoalannya istri saya udah gak mau hamil lagi. Udah tua katanya. Oh, itulah kenapa tadi mau pesan obat kuat itu ya? Ya iya dong. Jadi kalau saya kuat, setuju gak setuju, kan dia terpaksa. Ini serius apa bercanda sih Pak Sangga? Serius, Bu. Apa saya perlu nangis lagi nih, biar lebih kencang lagi? Serius nih, Bu. Baik. Kalau Pak Sangga serius, saya juga akan menjawab dengan serius nih. Benar, Bu, benar sungguh, Bu. Ini saya jujur. Saya sudah lama merindukan dianugerahi anak laki-laki. Saya ingin ada yang mewarisi apa yang telah saya perjuangkan selama ini. Lagian, apa yang mau diwariskan toh? Pak Sangga, begini ya. Pak Sangga boleh saja merindukan anak laki-laki. Dan memang begitu kan seharusnya. Tapi istri juga punya hak kepada diri sendiri kan? Dengan istri menolak hamil lagi kan berarti dia nolak anak laki-laki, Bu. Oh. Ya bisa saja dipikir begitu. Tapi ya tidak bisa begitu, Pak. Loh, bisa begitu tapi tidak bisa begitu. Bingung saya sama ibu nih. Begini loh maksudnya. Mana? Bu Sangga itu pasti tidak sedang menolak anak. Dia pasti sedang memperhitungkan usianya sendiri. Lah sudah 45 tahun kan umurnya? Itu berarti Pak, masa kehamilannya sudah lewat. Kalau dipaksakan justru nanti membahayakan si ibu. Begitu. Ya, terus gimana dong? Wah, beda memang kalau usianya masih semuda Mbak Perenjak ini, Pak Sangga. Lah, apa itu aja? Enak aja. Pak Sangga yang ingin. Lah, kok aku yang repot? Pokoknya diringkas saja. Soal Pak Sangga itu, ya urusan Pak Sangga. Yang saya tahu, kalau hak-hak perempuan dilanggar, saya akan menggalang kekuatan untuk melawan. Pak Sangga, urusan hamil itu urusan yang serius loh. Apalagi kalau usia si ibu di atas 45 tahun. Berbahaya itu. Mosok Pak Sangga nggak memikirkan keselamatan istri toh Pak? Lah, orang dia sehat-sehat aja kok. Apanya yang bahaya? Jangan salah Pak. Bu Sangga sehat sekarang. Tapi kalau dipaksa hamil, banyak resikonya loh Pak. Tuh, dengar Pak. Resiko. Seorang perempuan menjadi beresiko hidupnya karena proses reproduksi, yaitu ketika seorang perempuan tidak ingin hamil tapi menjadi hamil. Kehamilan yang tidak diinginkan akan membuat sang ibu menjadi tertekan, di samping kemungkinan terjadi pendarahan saat melahirkan. Belum lagi bagi bayinya, bisa lahir dengan sebutan Down syndrome. Apa nggak kepikir sama Bapak? Down syndrome ya, Bu? Iya. Yang kepala bayinya besar dengan mata sipit itu toh, Bu? Benar Pak. iya. Ini disebabkan kelainan kromosom atau alasan lainnya yang diperkirakan karena sel telur sudah berusia lanjut. Lah, Atau bisa juga karena terkena radiasi atau terpengaruh obat-obatan, infeksi, dan sebagainya. Tapi itu akibat hamil dalam usia si ibu sudah di atas 35 atau 45 tahun. Tuh, dengar. Mau apa nanti punya anak Down syndrome? paling-paling yang ngurusin ya ibunya juga. Jelas itu. Ibu itu mau seperti apapun anaknya, ya tetap sayang. Lah produk rahimnya sendiri. Pak Sangga, ini loh, saya punya data kalau ada kurang lebih 20.000 perempuan yang meninggal tiap tahunnya akibat komplikasi kehamilan. Nah, emangnya mau istri Pak Sangga jadi salah satunya? Bu Suara, memangnya segitu rawannya ya hamil di atas usia 45 tahun? Pasti itu Pak.
Di samping kemungkinan yang tadi disebutkan, faktor penuaan juga akan menyebabkan embrionya perempuan di atas 35 tahun suka susah melekat di lapisan lendir rahim. Nah ini nih yang bikin keguguran. Lah, repot kan kalau seumuran Bu Sangga itu keguguran? Bisa macam-macam lagi akibatnya bagi si ibu. Iya. Nah, sekalian informasi juga nih ya buat semua yang ada di kedai ini ya. Coba, ayo sambil nambah minumannya. Masih gratis kan Pak Bijak kalau cuma minum-minum saja? Ya boleh. Asal yang di bawah 10.000 ya. Oh ya, nggak apa-apa lah. Wah, itu mah cuma teh manis. Atau palingan kopi tubruk. Mohon diperhatikan ini. Sekarang kita bicara soal pasutri. Maksud Bu Suara, pasangan suami istri. Gitu ya Bu ya? Halo Iya. semuanya. Waduh, semakin ramai saja kedainya Selamat ini. datang di kedai suara, Dok. Oh iya, Wah, terima kasih, pucuk terima dicinta kasih. ulam tiba nih. Wah, Bu Suara sini loh. Dokter kok dibilang ulam? Selamat datang kembali di kedai suara, Bu Dokter. Oh iya, terima Wah, kasih. terima tambah kasih. seger dan tambah cantik nih Bu Dokter. Ayo Ibu, mau minum apa nih? Tetap jahe merah unggulan kedai suara? Yang hangat, yang dingin, atau mau yang panas? Oh, ini Mbak Prenja ya. Ketika saya kesini waktu itu, Mbak Prenja belum ada kan? Ternyata benar ya, hangat, ramah, dan cekatan. Yang dingin saja Mbak, terima kasih ya. Oh ya Mbak Suara, ini janji saya waktu itu. Oh, buku yang waktu itu kita obrolin ya Bu Dokter. Pak Bijak ingat aja, ini bukunya. Dibaca ya, biar bisa dibagikan ilmunya ke teman-teman di kedai. Wah, terima kasih loh, Dok. Penting banget bagi kami di sini tahu banyak tentang anak-anak hiperaktif agar tahu bagaimana menghadapinya. Terima kasih ya, Dok. Dan sungguh kebenaran loh dokter datang sekarang ini. Oh ya? Memang ada diskusi apa? Kok kebenaran? Bu Dokter ini seperti punya intuisi saja ya Bu Suara. Itu loh Bu, Pak Sangga lagi perlu pencerahan. Alah, Mbak Perenjak ini istilahnya macem-macem aja. Kami sedang asik ngobrolin hamil di usia 45 tahun, Dok. Bagus itu. Perlu diwaspadai bahayanya kan? Tuh Pak Sangga, kalimat pertamanya saja sudah perlu diwaspadai, ya kan? Nah, kebetulan kan dokter hadir di sini. Jadi lebih mudah bagi Pak Sangga untuk bertanya. Ayo tanya Pak Sangga, jangan malu-malu. Ini loh, apa? Aduh, kok jadi susah ngomong ya? Istri Pak Sangga sudah ndak ingin hamil, tapi Pak Sangga masih mau istrinya hamil. Gitu loh Bu Dokter masalahnya. Begitu ya Pak Sangga? Berapa usia Ibu? 45? Menurut hitungan, ya memang segitu, Bu. Sebenarnya kalau di bawah pengawasan dokter kandungan masih bisa dibilang bolehlah. Meskipun itu juga dengan resiko yang cukup tinggi. Tapi alasan pertama dokter menyetujui kehamilan di atas usia itu adalah harus atas keinginan si calon ibu itu sendiri. Wah, baru syarat pertamanya saja sudah gugur ini. Loh, memangnya Bu Sangga nggak menginginkan kehamilan ini? Yang kepingin anak laki-laki itu saya, Bu Dokter. Ya. Bapak mana yang nggak ingin anak laki-laki kan? Iya, biar bisa melihat miniatur diri sendiri. Bisa dimengerti. Tapi kehamilan yang tidak diinginkan si ibu, apalagi di usia di atas 45 tahun resikonya tinggi. Salah satunya kemungkinan keguguran yang tinggi karena pelekatan calon bayi di endometrium atau lapisan lendir rahim kurang lekat. Dan karena sel telur yang dibuahi umurnya juga sudah cukup lanjut, dengan sperma yang juga berasal dari ayah yang berusia cukup lanjut, maka kemungkinan bayi lahir mengalami sindroma Down juga sangat tinggi. Itu yang tadi sudah kami sampaikan, Dok. Tapi kelihatannya... Ya. Bisa dimengerti, Pak. Rindunya Pak Sanggah pada anak lelaki kadang bisa mengalahkan akal sehat. Waduh, apa iya Pak Sanggah kalah akal sehatnya? Akal sehat kok kalah sama kepinginannya? Ya ndak sehat lagi itu namanya akalnya. Kalau Bu Dokter yang bicara, pasti efeknya berbeda dibandingkan kalau yang bicara orang lain, Pak Bijak. Lumrah itu. Sebenarnya ya, Bapak Ibu semua,
Perempuan punya hak reproduksi dan hak seksual sebagai hak asasinya sebagai manusia. Tujuannya adalah supaya setiap perempuan dapat menikmati kehidupan seksual yang bebas resiko. Termasuk menghindari kehamilan yang membahayakan. Betul. Keadaan ini harus dapat menjamin bahwa setiap perempuanlah yang menentukan berapa jumlah anak yang ingin dimiliki, menentukan jarak lahir anak-anaknya, mengatur kehidupan seksualnya sesuai dengan keinginan dan perasaannya tanpa ada perasaan takut atau malu, dan bebas dari kesakitan yang mungkin akan mengganggu fungsi seksual dan reproduksinya. Jadi kalau dipaksa hamil di usia seperti usia Bu Sangga ini bagaimana, Bu? Banyak yang harus kita pahami. Begini Pak Sanggah, ini bukan menakut-nakuti loh ya, tapi perlu disadari bahwa bagi ibu usia rentan, hal ini bisa mengalami hipertensi yang meningkat 2-4 kali lipat. Juga diabetes mellitus akibat kehamilan atau lebih dikenal dengan istilah diabetes gestasional dapat meningkat 2-5 kali lipat. Belum lagi pendarahan postpartum atau pendarahan setelah melahirkan. Wah, istilah kedokteran semua ini. Belum lagi, resiko plasenta previa meningkat 3 kali lipat pada usia di atas 40 tahun. Pendarahan ini juga disebabkan karena fungsi saluran reproduksi yang sudah menurun. Wah, daftarnya panjang Pak Sangga. Memang, apa boleh buat, memang ini resikonya. Belum lagi perlunya induksi persalinan atau persalinan dengan tang. Bahkan kehamilan di luar rahim atau kehamilan ektopik meningkat 2-4 kali lipat. Wah, berat juga ya. Itu baru kerugian yang dialami ibunya. Belum lagi kalau bayi lahir cacat. Sebenarnya ayah juga punya andil pada kecacatan bayi ini. Diperkirakan 25% dari kasus sindroma Down berhubungan dengan cacat pada sperma ayah. Dengan makin meningkatnya usia ayah, maka kualitas spermanya juga sudah semakin menurun. Begitu Pak Sangga. Bagaimana? Masih mau punya anak juga? Iya, kalau yang keluar laki-laki. Nah itu. Kalau perempuan lagi, udah gitu cacat gimana Pak? Wah, terima kasih Bu Dokter. Saya nggak mungkin nekat lah. Saya juga cinta sama istri saya kok. Weh, hebat benar teman kita ini ya. Ayo dong, beri support. Mana nih supporter? Mana? Pak Sangga. Ya, oke. Terima kasih loh, terima kasih semuanya. Saya jadi terharu ini. Tapi jangan salah Pak, usia beresiko itu tidak hanya akan dialami oleh ibu yang usianya sudah berumur, tapi juga buat anak perempuan yang usianya belum matang di bawah usia 20 tahun. Resikonya juga sangat tinggi. Loh, sama bahayanya ya Bu Dokter? Betul Pak, resikonya relatif sama karena organ reproduksinya belum berkembang sempurna. Kemungkinan lahir bayi dengan cacat Down syndrome, terjadinya pendarahan, kemungkinan kekurangan gizi, juga resiko kematian si ibu sangat tinggi. Wah, padahal toh ya, teman-teman saya di kampung banyak yang menikah selepas SD toh Bu. Mereka itu termasuk yang beresiko juga dong Bu. Betul Mbak Prenja, sebaiknya mereka yang terlanjur menikah ini menunda kehamilannya terlebih dahulu sampai alat reproduksinya tumbuh sempurna. Gimana Pak Sangga dan Pak Bijak? Semakin tercerahkan toh sekarang? Laki-laki juga harus peduli loh sama peran reproduksinya perempuan. Jangan mentang-mentang laki-laki tidak hamil, jadi merasa tidak bertanggung jawab pada kesehatan istrinya. Oh iya, saya dulu pernah dengar suami siaga, Dok. Siap antar jaga, betul nggak? Betul Pak Bijak, keterlibatan suami sangat penting. Para suami ini harus siap memberikan pertolongan dalam merencanakan dan menghadapi kehamilan, persalinan, dan nifas terhadap istrinya. Tidak hanya suami yang harus siaga, bahkan sekarang pemerintah desa hingga kecamatan juga berkewajiban memastikan bahwa perempuan yang sedang menjalani proses reproduksi terjamin kesehatannya. Wah. Kok semua jadi ikut bertanggung jawab ya? Apa nggak tambah repot pemerintah desa nanti? Lawong yang menghamili suaminya kok bapak desa dan camat jadi ikut-ikutan direpotin. Waduh, Pak Sangga ini coba pahami dulu secara mendalam, Pak. Pemerintah desa, kecamatan, bahkan hingga nasional ini memang tugasnya, Pak, untuk memastikan rakyatnya mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai.
Apa ya tega kalau rakyatnya yang perempuan terus meninggal karena nggak punya sarana kesehatan yang layak? Iya juga sih ya. Coba, bapak-bapak ini sudah ikut berperan belum soal kesehatan reproduksi ini? Saya Bu, akan Bu, saya akan Bu. Tapi jadinya gimana nih persoalan generasi penerus saya? Sudah begini saja. Saya punya saran, Bu. Silakan disampaikan saja Pak Bijak. Iya, agar keinginan Pak Sanggah ini punya anak laki-laki kesampaian dan hak Bu Sanggah juga terjaga. Apa itu? Saya siap diangkat sebagai anak Pak Sanggah. Nggak masuk akal ya nggak apa-apa, tapi kan memecahkan masalah, Bu. Kini zaman sudah berubah, perempuan bebas berekspresi, menggapai semua cita-cita, dan bahkan menjadi presiden. Kini zaman memang sudah berubah, biarkan perempuan berkreasi tentang keadaan di negeri ini, biarkan perempuan bersuara. Saudara, kehamilan bukan cuma menambah anak dan melangsungkan keturunan, melainkan juga soal hak-hak perempuan yang kerap diabaikan. Ibu yang hamil di usia rawan memerlukan pengawasan khusus secara dini selama kehamilan dan pada proses persalinannya. Dan sebaiknya juga selama kehamilan, ibu memeriksakan dan berkonsultasi dengan tenaga medis di sekitar para ibu agar mendapatkan pemeriksaan yang khusus dan juga teliti. Seperti misalkan pemeriksaan panggul, tekanan darah, dan pemeriksaan USG. Pak Sanggah sungguh besar hati loh. Beliau tidak ngotot ingin anak laki-laki. Mudah-mudahan dalam keadaan negara yang sedang mengalami berbagai masalah ini, di mana seringkali perempuan yang harus menanggung beban terberat dalam keluarganya, muncul kesadaran untuk memperhatikan dan memperdulikan kepentingan perempuan itu sendiri. Sampai jumpa lagi di episode Pemimpin Super Suara Perempuan berikutnya. Perempuan harus bersuara, harus berdaya. Pemimpin Super Suara Perempuan dipersembahkan oleh Search for Common Ground Indonesia. Naskah ditulis oleh Pri GS, didukung oleh Abdel Ahrian, Marsi Sahulata, Jody Masardi, Desire, Nuning Purnama, teknik montase dan sutradara Edi Sulistyo. Sampai jumpa. Biarkan